Drama permotoran yang lagi viral sampai masuk berita Detik News. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di channel Aris Ramadi. Jari hari ini sekarang hari Jumat. Selamat Hari Idul Adha buat yang merayakan. Ya, kali ini pembahasannya rada berat. Pembahasan drama permotoran yang lagi viral sampai masuk berita Detik News. Jadi kita sambil keliling-keliling aja ya, jalan-jalan sore ini. Jam berapa sekarang? Jam setengah 4. Jadi di sini saya mau jelasin kronologinya seperti apa kejadian ini, awal mulanya ini seperti apa. Karena banyak orang yang asal komen lah, so tahu gitu. Awalnya itu dari mana? Nah, ini pandangan saya. Di sini saya berusaha netral. Saya tidak menganggap bahwa 100% yang saya omongin ini benar, tapi ini yang saya tangkap dari awal permasalahannya. Jadi ini yang saya dapatkan gitu. Jadi gini, awal mulanya ini pertama itu dari videonya Irdam. Videonya Irdam yang burnout di depan kafe kopi dan lain-lain yang berjajaran daerah situ sebelum KFC, pokoknya tempatnya. Nah, itu video bukan di akunnya Irdam, tapi itu video mungkin awal mulanya mungkin ada diupload di akunnya Irdam, tapi saya nggak tahu gitu. Saya dapat videonya udah viral di akun repost, saya lupa namanya, dan sekarang videonya udah nggak ada. Nah, dari video itu burnout di depan kafenya gitu ya, burnout depan kafenya, langsung gaspol keluar kafenya dan agak willy gitu. Sebenarnya video itu dijadiin parodi gitulah waktu itu, tulisannya ketika depan mantan, sikap depan mantan apapun itulah. Dari video itu sebenarnya mungkin udah banyak yang ngehujat gitu ya, biasalah netizen. Nah, timbullah komen Bisma. Bisma ini temennya Irdam kan. Nah, Bisma komennya saya lupa pastinya dia komen apa. Cuman di komen video ini, di komen video yang saya tadi bilang, yang di videonya Irdam yang udah di repost yang viral. Nah, di situ ada komen. Pokoknya intinya seperti ini, saya lupa ya tepatnya seperti apa. Cuman inti komennya Bisma tuh seperti ini. Jangan asal hujat gitu, jangan asal hujat, tapi bahasanya dengan bahasa kasar gitu kan. Jangan ngehujat kalau yang nggak tahu masalahnya, bla 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 bla. Terus diakhiri dengan moge aing kumaha aing. Nah, di situ setelah gitu banyak yang komen, dari situ banyak yang reply lagi, reply komen Bisma banyak. Nah, dari situlah muncul komennya David Angjaya. Kalau yang nggak tahu, David Angjaya ini dia senior lah, dia termasuk senior, dia suka balap dulu di kelas 250. Dia juga pernah ke Lembang bareng saya dulu, sering malah ya. Dia salah satu senior lah, dia pembalap. Dia ini dari anak cornering Indonesia ya kalau nggak salah. Dia komennya seperti ini. Komen-komennya saya udah pada lupa ya tepatnya seperti apa, cuman intinya saya masih tangkap gitu. Intinya kalau udah merasa jago balap, kata Ko David kayak gitu, debat lah di situ sama Bisma gitu. Bisma di situ masih kayak nanggepinnya bercanda-bercandaan gitulah. Dan Bisma juga di situ menjelaskan bahwa dari omongan kasar itu bukan itunya yang ditangkap, tapi bahwa di balik itu tuh ada poin gitu, ada poin yang sebenarnya dia sampaikan gitu. Tapi karena bahasanya seperti itu, mungkin semua orang tuh jadi merasa loh kok gini komennya gitu kan. Nah, setelah debat-debat seperti itu masih belum ada jawaban yang fix bahwa Bisma nerima balap. Tapi Irdam muncul di situ. Dan di Irdam nerima tantangannya Ko David bahwa Irdam berani balap di sana dengan Ko David. Jadi Irdam menerima tantangannya.
karena di situ Ko David udah bilang oh kalau yang jago balap sama dia, nah bulah dari situ bahwa istilah kata AA jago. Setelah itu mereka jadi lanjut japrian lah, jadi nggak lanjut di sosmed ya, lanjutnya di entah DM-an, entah WhatsApp, apapun itu, intinya mereka pada japrian. Nah setelah itu kan masih rame tuh, berhari-hari itu view-nya sampai 400 ribuan. Baru dari situ muncul komen Abdika. Abdika ini sama-sama anak cornering Indonesia, otomatis satu komunitas. Nah jadi Abdika ini otomatis mendukung Ko David dong. Nah dan di komennya Abdika itu menunjukkan bahwa dia nggak suka dengan mereka dan dia ingin menantang balap mereka juga gitu. Jadi awal mulanya dari situ Abdika muncul itu setelah Ko David gitu, karena kan kalau Bisma muncul langsung Irdam muncul. Nah jadi ada Bisma yang terlibat ini, sebenarnya ada Bisma, ada Irdam, ada Abdika, ada David Angjaya. Nah setelah Abdika komen seperti itu, dari sini muncullah yang responnya ini Elton. Sini Elton muncul dan ngebalas-balas komennya Abdika dan debat-debatan. Pokoknya Abdika dan Elton ini terus debatan di situ di komennya, masih di komennya yang video yang awal itu ya, yang Irdam Burnout ya. Masih debat di situ di bawah komennya Bisma ini kan debat. Setelah debat panjang, kayaknya besoknya entah berapa hari setelahnya Elton mendatangi rumah Abdika. Maksudnya mendatangi ini untuk apa saya kurang tahu. Pas Elton datang ke rumah Abdika, kebetulan Abdikanya nggak ada. Kenapa bisa saya tahu seperti itu? Karena di sini mulai manjang di sosmednya tuh di sini mulai. Elton upload semua foto-foto ketika dia ke rumahnya, ketika dia fotoin rumahnya, dia fotoin ibunya juga, upload di Instagramnya, foto ibunya, foto rumahnya, alamat rumahnya dia upload semua. Nah dari sinilah mulai, setelah dia upload semua, dia menganggap bahwa Abdika kabur gitu kan, nggak ada di rumahnya, dan Abdika nggak selamanya ada di rumah gitu. Perdebatan ini antara Abdika dan Elton, saya kurang tahu kenapa. Jadi di sini Sigit yang muncul, Sigit yang orang Bogor, Sigit muncul untuk menerima tantangan balapnya Abdika. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Jadi Abdika ini emang jadi dari awal dia udah nantangin di Lembangan gitu, dari Lembang sampai RR itu, Riung Rangga Charter Highland Resort kalau nggak salah, sampai situ. Pokoknya intinya di jalan raya dan malam-malam. Dan kalau nggak salah ini Elton juga udah nerima tantangannya sebenarnya gitu kalau nggak salah. Nah makanya saya nggak tahu kenapa jadi Sigit juga menerima tantangannya Abdika. Saya nggak tahu kenapa bisa sampai ke Sigit dan Sigit menerima tantangannya juga. Tapi yang saya tahu emang Sigit, Elton, Bisma, dan Irdam ini satu grup gitulah pokoknya. Jadi mereka ya udah ada kumpulan sebelumnya gitu. Makanya mungkin dari situ ada obrolan lah antara mereka, dan mungkin Sigit yang muncul gitu. Sigit yang nerima balapnya Abdika. Nah mulailah dari sini Sigit versus Abdika. Abdika versus Sigit di sini langsung mulai, walaupun di sini urusan sama Eltonnya belum selesai ya. Elton nerima balap, Sigit nerima balap, lawan Abdika semuanya gitu. Di sini Sigit mulailah dia bikin video, di-upload di Instagram bahwa dia menerima tantangan. Awalnya bukan video sih, jadi foto motor disandingin gitu. Dia menerima balap. Di foto itu Sigit captionnya caps lock semua, dan intinya nerima balapnya Abdika gitu. Saya tunggu di KFC tanggal sekian, hari sekian, katanya dia akan balap dan jangan kabur katanya. Nah setelah itu masih posting foto Abdika, Sigitnya ini langsung Sigitnya upload video yang bahwa dia udah sedang prepare motornya yang akan dibawa ke Bandung untuk balap di Lembang. Jadi emang di awal ini Sigit emang sudah nerima tantangannya Abdika bahwa akan balap di Lembang. Permasalahan ini mulai viral. Sigit live aja, live sendiri gitu. Pasti kan otomatis yang
di komen live ini semuanya nanya tentang kejadian ini ada apa sih gitu kan, ngapa, dan dia menjelaskan di sini, Sigit menjelaskan bahwa ada kenapa-napa. Abdika ikutan live sendiri, dan akhirnya mereka join, jadi akhirnya mereka live berdua dan di situ debat gitu. Dan yang saya lihat gitu di awal ini, yang menurut pandangan saya, semua yang saya omongin ini menurut pandangan saya. Mungkin pandangan orang berbeda-beda, tapi ini pandangan saya. Mereka baru ngobrol bareng di sini bahwa Abdika to the point gitu, ngajak balap. Nah di sini Sigitnya terpancing emosi gitulah. Di live ini dia masih ngeiyahin bahwa dia bakal datang untuk balap di Lembang gitu. Nah, tapi dia di sini udah mulai ragu karena takut sama polisi dan lain-lain sebagainya. Di sini Abdika masih pengen ngajak balap gitu. Berani nggak gitu? Ke Sigit ini Abdika ngomong berani nggak balap. Jadi intinya menegaskan bahwa tetap ngajak balap di Lembang. Dan Sigitnya kayak tertantang gitu kan. Dari situ dia mulai emosi dan dia iyahin balap. Nah, namun di sini Sigit mulai ngomong-ngomong kasar. Dan ya emang dari awal ngomongnya pasti ada kasarnya lah ya, karena udah kayak gini pasti ada terpacu emosi dari masing-masing pihak. Nah, namun di sini Sigit ini ngajak berantem gitu, malah gelut weh, gelut jeung urang, kata Sigit gitu. Oke, mun urang ke KFC sacan balap gelut, kata Sigit seperti itu gitu. Nah, Abdika responnya mau gelut atau balap gitu, balap gelut kata Abdika. Nah kata Sigit, ya gelut aja, pokoknya sebelum balap kita gelut cina di KFC, gelut lah jeung kabeh katanya. Jadi gelut sama semuanya kata Sigit ini gitu. Di sini saya sebagai penonton live-nya gitu, saya bingung loh kok malah jadi ngajak berantem gitu. Setelah itu di sini Sigit mulai nyerang Abdika, nyerang kayak itu HP jelek katanya, HP butut, sinyal butut, HP ganti heula nu HD katanya gitu. Dikarenakan videonya di situ jelek gitu, yang kurang bagus lah gitu dari si Abdikanya dan delay gitu. Langsung dia bilang miskin ke Abdika, terus bilang CBR murah. Di sini saya lupa jelasin juga tentang bakar motor. Yang saya lihat sih yang ngajak bakar motor awalnya ini dari Sigit kalau nggak salah. Jadi dia nerima tantangan, memutuskan gitu, dia memutuskan bahwa kalau yang kalah harus bakar motor. Tapi di sini Abdika kayak kurang merespon soal bakar motor. Kata Sigit kalau mau bakar motor nggak mau, STNK BPKB sama dia diambil katanya gitu. Kata Sigit ini habis setelah live Abdika disebut miskin dan lain-lain. Intinya Abdika masih fokus ke balap. Nah di sini sempat ramai juga yang Abdika nyebut bahwa tinggal nyecepan gitu, tinggal ngasih duit istilahnya gitu kan ke polisi kalau mau balap di jalan. Sebenarnya yang saya tangkap seperti ini. Jadi yang saya tangkap dari Abdika dengan ngomong itu tuh bahwa dia udah kesel gitu, dia udah kesel dari awal ngajak balap, Sigitnya banyak alasan terus gitu. Nah ini kan sempat diupload video sama Sigitnya bagian itunya gitu. Nah jadi live itu diakhirin Abdika tetap ngajak balap dan Sigitnya hayu katanya ditunggu hari Jumat bla 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 di KFC katanya. Sigit masih tetap merasa tertantangi dan menerima challenge itu gitu. Oke, live berdua selesai. Langsung dia live lagi sendiri, Sigit live lagi sendiri, dan dia di situ saya nonton sedikit dan yang saya dapat dia takut dilicikin oleh Abdika di sananya di race, karena Abdika sempat mengeluarkan omongan bahwa suruh pakai warpack takut nyungsep ke kebun gitu. Dan ada juga yang komen pakai GoPro dan katanya dia bilang GoPro nggak kelihatan gitu. Nah menurut saya GoPro apalagi GoPro yang sekarang gitu, malam-malam itu pasti jelas. Yang penting ada bukti rekaman gitu. Kesininya Sigit kekeh bahwa dia menarik omongannya dan pengen di sirkuit biar aman, pengen disentul. Sebenarnya dari sebelum live juga dia udah menarik perkataannya bahwa dia pengen balapannya disentul aja gitu. Di sini Abdika masih nggak mau disentul. Setelah Sigit berubah pikiran jadi pengen disentul, akhirnya rame, masih debat-debatan. Kesininya Sigit update dengan Basatar dan lain-lain dirubah lagi gitu. Dia pengen disentul dengan time attack gitu, disentul dengan time attack.
karena alasan regulasi gitu, karena nggak boleh balapan dan lain-lain. Menurut saya sih terlalu banyak dirubah-rubah gitu. Awalnya Sigit minta asal sirkuit kan, lalu dia Sigit pengen disentul, udah disentul dia pengen time attack. Sebenarnya Dika ini udah menyetujui bahwa batal di Lembang, dia nantangin untuk di Gerimang. Jadi terakhir ini Abdika nantangin di Gerimang gitu. Tapi Sigitnya nggak mau karena beralasan itu bukan sirkuit internasional. Kalau 250 di sirkuit itu speknya harus benar-benar sama kalau mau kelihatan siapa yang jago. Kalau 250 di Sentul itu motor ini sangat amat berpengaruh gitu si speednya. Kalau motor yang salah satu siapapun udah oprek kan, udah pasti dia yang menang gitu. Walaupun dia dibelokannya kurang kenceng, karena untuk 250 Sentul banyak lurus lah segitu mah. Katanya bilangnya kalau Abdikanya mau dibiayain semua ongkos perjalanan ke sini dan lain-lainnya kalau Abdikanya mau balap di Sentul. Nah, jadi ini hari Jumat, katanya hari ini malam Abdika bakal bertemu dengan Sigit dan Satar, ngobrolin balapnya bakal di mana, katanya seperti itu. Nah, jadi sekarang belum ada kelanjutannya seperti apa. Jadi daripada gitu kalian pada salah info awalnya seperti apa. Sebenarnya bukan salah info juga ya, kurang tahu info awalnya seperti apa, karena saya juga belum tentu yang saya omongin ini 100% benar. Di sini ini menurut pribadi saya, pendapat saya sendiri yang saya tangkap dari apa yang saya lihat. Sekarang race-nya masih belum tentu di mana, dan kelanjutan Ko David dengan Irdam saya belum tahu itu juga kelanjutannya seperti apa, karena mereka Japrian. Saya tidak tahu bakal kayak gimana gitu itu kelanjutannya. Dan sepertinya Abdika akan balap dengan yang lain dulu sebelum dengan Sigit. Entah siapa, saya belum bisa nyebutin karena ini belum tentu pasti. Cuman ada kemungkinan Abdika bisa balap dengan yang lain dulu sebelum dengan Sigit. Yang pasti di Gerimang kayaknya sih, kayaknya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi kalau masih ada yang belum jelas boleh ditanyain aja, karena kalau lagi di jalan gini saya suka bingung gitu nyeritanya. Banyak salahnya karena suka lupa juga, ada yang kelupaan gak diomongin. Pokoknya kurang lebih inti dari cerita tersebut seperti itu, kronologinya seperti itu, awal mulanya dari apa, dari mana, dari situ semuanya. Postingannya Sigit ini yang motor dia dengan motornya Abdika direndengin itu sampai masuk Detik News. Saking viralnya, nggak tahu karena udah nggak ada berita lagi. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah sebenarnya menantang balap ini bukan ini ya, bukan jadi hal yang wah dia nantang balap. Sebenarnya umum-umum aja gitu. Hal kayak gini udah biasa, cuman nggak di blow up gitu. Jadi intinya kalau ada kejadian seperti ini tuh kalian jangan bawa-bawa pribadi, kalian jangan bawa-bawa sosmed, mending langsung aja japri. Jadi balapnya jadi, tinggal kalian bikin video aja saat balap, jadi buat bukti siapa yang menang, bener nggak? Jadi nggak usah teriak-teriak di sosmed gitu. Buat apa teriak-teriak di sosmed tapi akhirnya nggak balap gitu. Waktu itu kan ada kejadian di Surabaya yang CBR 250 nantangin Moge kan, udah ada penantangnya dan ternyata nggak jadi, akhirnya damai. Oh iya, dan Elton juga sekarang dia udah menghapus semua yang diupload yang seperti rumah-rumahnya Abdika dan lain-lain, foto-foto Abdika dan lain-lain dia udah hapus. Dan katanya sih Elton udah damai, katanya ya, saya belum tahu jelas, belum tahu pasti, katanya udah damai. Jadi mungkin kalau saya dapat info lagi saya akan lanjutkan cerita ini di video selanjutnya. Ya mungkin sekarang info yang saya dapat baru segini. Kalau masih ada yang bingung, kurang jelas, boleh ditanyain aja di kolom komentar. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.